Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bang Mail. Kali ini kita akan belajar tentang integral fungsi rasional. Namun, sebelumnya silakan like dulu atau subscribe channel ini supaya saya bersemangat untuk membuat materi-materi berikutnya. Baik, kita mulai saja. Oke, jadi sebelum kita belajar lebih jauh tentang integral fungsi rasional, yang pertama tentunya Anda harus sudah mahir ataupun setidaknya bisa menyederhanakan atau menyelesaikan integral bentuk sederhana. Kemudian apa yang dimaksud dengan fungsi rasional? Fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk ya fx per gx ya, di mana gx-nya itu merupakan fungsi yang tidak sama dengan 0. Kemudian nanti dalam menyelesaikan soal-soal yang berbentuk dengan berbentuk integral dari fungsi rasional ini, nanti ada integral du per u, itu nanti akan sama dengan ln u plus c ya, ini ada c-nya ya, saya tambahkan ini ada c-nya plus suatu konstanta. Kemudian nanti ada integral dari du per u kuadrat tambah a kuadrat, itu nanti adalah tangen inverse u per a atau inverse tangen u per a tambah suatu konstanta. Oke, nah saya berikan satu contoh pendahuluan dulu. Ya, jadi kalau kita misalkan punya soal integral dx per 2x kurang 1. Nah, kita disuruh mencari solusinya. Maka yang kita lakukan adalah memisalkan yang di bawah ini ya. Jadi kita misalkan namanya u sama dengan 2x minus 1, maka du-nya adalah 2x 2dx maksud saya. Nah, kemudian dx-nya sendiri adalah du per 2. Sehingga yang dua ini pertama, terus yang kedua yang ini yang kita substitusikan ke integral kita. Oke, sehingga kita dapatkan integral dari dx-nya jadi du per 2, sedangkan yang di bawahnya adalah u. Nah, ini kan sama dengan setengah ya. Setengahnya karena konstanta bisa kita pindahkan ke depan. Integral dari du per u. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa du per u itu adalah integral dari u per u itu adalah ln u. Oke, tambah c. Nah, kalau mau kita sederhanakan lagi, setengahnya kita pindahkan ke ln-nya. Nah, kan nanti ini setengahnya nggak ada lagi ya. Oke, ya, setengahnya nggak ada. Jadi adalah ln akar 2x kurang 1 tambah c ya. U-nya langsung kita ganti di sini ya, karena U tadi adalah 2x kurang 1. Oke, gitu ya, gampang. Nah, jadi nanti di integral fungsi rasional itu kita akan sering mendapatkan logaritma natural gitu ya. Baik. Nah, oke. Jadi fungsi rasional itu bentuk umumnya adalah pq per qx. Tadi dengan qx-nya adalah tidak sama dengan 0. Nah, yang kita maksud fungsi rasional di pembahasannya adalah fungsi rasional yang derajat fungsi di atas itu lebih kecil daripada derajat yang di bawahnya, atau derajat dari px itu lebih kecil daripada derajat dari qx, fungsi qx ya. Sehingga nanti bagaimana kalau dia lebih besar, maka kita harus merubah bentuknya sehingga nanti derajat yang di atas ini lebih kecil daripada yang di bawah. Oke. Nah, ada dua kasus ya. Kasus yang pertama, sebelumnya yang titik tekan kita adalah qx-nya ya. Jadi kita melihat qx-nya. Jadi yang pertama, bahwa qx itu merupakan faktornya merupakan faktor yang berbeda semua ya. Jadi artinya misalkan x kurang x1, x kurang x2, x kurang xk. Nah, dengan syarat tadi bahwa xi tidak sama dengan sk, artinya x1 tidak sama dengan x2, x2 tidak sama dengan x3, dan seterusnya gitu ya. Artinya faktor-faktornya ini berbeda semua. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita merubah px per qx-nya menjadi sebuah penjumlahan dari beberapa fungsi seperti ini ya. 1 per x minus 1 per x minus x1
tambah A2 per X minus X2 dan seterusnya sampai nanti AK per X minus XK. Tentunya ini sebanyak berapa K-nya ya, berapa faktornya yang ini. Oke, nah terus kasus yang kedua adalah ketika Qx-nya itu merupakan fungsi faktor berulang ya. Jadi sebanyak K gitu ya. Jadi kolom 2 berarti kita X kurang A pangkat 2 dan seterusnya. Jadi apa yang kita lakukan kalau seperti ini? Maka yang kita lakukan adalah mengubah bentuknya seperti ini. A1 per X kurang A, A2 per X kurang A pangkat 2 sampai nanti berapa K-nya ya? AK per X minus K pangkat K. Oke, begitu ya. Jadi secara umum dua kasus ini. Meskipun nanti ada pengembangan kasus-kasus yang lain. Oke, baik. Untuk kesempatan ini kita akan bahas dua kasus ini. Nah, kita lihat soalnya. Oke, nah kita punya soal integral 2x per x kuadrat kurang 2x minus 3. Oke, nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, jadi cara menyelesaikannya adalah pertama tentu kita faktorkan yang di bawah ini ya, x minus 3 dikali x plus 1, faktor dari ini. Nah, sehingga ini memenuhi bentuk yang pertama karena faktor yang ini berbeda dengan faktor yang ini. Jadi yang selanjutnya adalah kita ubah bentuk ini menjadi perkalian ya. Perkalian seperti ini. Ya, ini kita pindahkan ke bawah ya. Jadi ini A1-nya per faktor yang pertama ini tambah A2 per faktor yang kedua. Kemudian kita sederhanakan bentuknya dengan menyamakan penyebut ya. Tentu ini dikali ini, A1 dikali X tambah 1, A2 dikali X minus 3. Seperti ini. Oke, nah perhatikan bentuknya sudah sudah mirip dengan ini. Tinggal sekarang kita sederhanakan yang yang X ya kita kumpulkan yang ada X-nya, yang nggak ada X-nya kita kumpulkan yang nggak ada X-nya, berarti sehingga A1X berarti ini A2X berarti jadi A1 tambah A2X, sedangkan yang nggak ada X-nya berarti A1 A2 min 3A2. Jadi oke, sekarang kita bandingkan atau kita lihat dua ini ya dengan yang ini yang di asal ini. Oke, ternyata yang di bawahnya sudah sama, terus tentu yang atas juga harus sama. Nah, jadi cara melihatnya adalah kita lihat yang ada X-nya. Yang ada X ini kan, yang ada X berarti 2. Berarti kalau gitu A1 tambah A2 sama dengan 2. Oke, kita dapatkan yang pertama ini. A1 tambah A2 sama dengan 2. Terus yang nggak ada X-nya berarti di sini apa? 0 kan? A1 kurang 3A2 sama dengan 0. Oke, ini. Nah, kemudian yang ini kita mencari, tujuan kita berikutnya adalah mencari apa itu A1 atau berapa A1 dan berapa A2. Nah, dalam hal ini kalau melihat dari bentuk ini lebih mudah dengan substitusi ya. Substitusi. Jadi kita tulis kembali bahwa A1 ini sama dengan 3A2 dari sini. Kemudian A1 sama dengan 3A2 ini kita substitusikan ke yang ini ya. Sehingga didapatkan berarti 3A2 tambah A2 sama dengan 2. Berarti 4A2 sama dengan 2. Berarti A2-nya sama dengan setengah. Kalau kita sudah dapat A2 sama dengan setengah, berarti kita bisa mencari A1. Boleh, kita masukkan ke sini aja. A1 sama dengan 3A2. Berarti A1 sama dengan 3 kali setengah atau 3/2. Nah, kemudian setelah itu, setelah dapat A1 dan A2, kita substitusikan ke bentuk yang ini. Ya, terus langsung ya, kita integralkan saja. Integral dari A1 3/2 per X kurang 3 dx, terus tambah integral dari A2-nya tadi adalah setengah, berarti integral dari setengah per X tambah 1 dx. Nah, tadi kita sudah pelajari, ini adalah ln ya, ln dari X minus 3, ini juga ln dari X tambah 1, sehingga 3/2-nya kita kedepankan aja. Oke, sama setengahnya juga kita kedepankan begini. Berarti ln X minus 3 ln X tambah 1. Oke, gampang ya. Jadi dengan merubah bentuk ini maka kita bisa menyelesaikan integral soal kita ini. Oke? Ya. Oke. Itu soal yang kedua. Soal ketiganya kita perhatikan berikut ini.
Oke, nah eh, ya, jadi kita lihat kasus ketiga ini adalah ketika soal ketiga ini maksudnya adalah ketika faktornya berulang. Jadi berulang di sini X kurang 1, satu lagi X kurang 1. Jadi kan berulang. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Nah, kita kerjakan dengan langkah yang diberikan. Berarti A1 per faktor yang pertama ini X kurang 1 tambah A2 per X kurang 1 pangkat 2. Oke, gitu ya. Sama, jadi samakan penyebutnya. Berarti kalau kita menyamakan penyebut yang antara ini dengan ini, berarti kan yang paling besar ini ya. Oke, maka tinggal pasti itu yang di bawah penyebutnya ini ya. Terus berarti yang ini dikali X minus 1. A1 kali X minus 1 ditambah A2. Nah, oke. Sehingga kita sederhanakan A1X yang nggak ada X-nya ini min A1 tambah A2. Sehingga ini ya. Oke, nah kemudian kita bandingkan lagi ya. Kita bandingkan yang ini dengan yang pertama ini. Ya, kita bandingkan. Ternyata ya yang ada X-nya cuma A1. Berarti sini A1 adalah 1. Ya, begitu ya. Terus min A1 tambah A2 sama apa? 1 juga. Sini. Min A1 tambah A2 sama 1. Oke, karena kita sudah memperoleh A1-nya sama dengan 1, tentu kita dapatkan A2-nya ya. A2-nya adalah ya apa namanya? 1 tambah 1 jadi ya dengan 2. Oke, gampang. Nah, kemudian ini yang kita substitusikan ke soal kita. Ini A1-nya sudah dapat, A2-nya juga sudah dapat. Sehingga integral dari A1 1 per X minus 1, A2-nya 2 ya. 2 per X minus 1 dikuadratkan. Nah, menyelesaikan ini ya gampang ya. Jadi nanti kalau belum terbiasa ya silakan aja ya. Misalkan ini, apalagi misalkan ini adalah apa Z atau U atau apalah namanya. Oke, 1 apa X minus 1 ya. X minus 1. Berarti kan nanti akan dapat DU-nya apa? DU-nya adalah DX gitu ya. DX. Oke, berarti tinggal disubstitusikan ke sini sehingga nanti dapatkan integral 2 per U pangkat 2 DU. Apa integralnya? Berarti itu adalah min 2 per U. Tahu U-nya tadi adalah ini, berarti menjadi min 2 per X minus 1. Sehingga hasilnya terakhir adalah kita dapatkan ln X minus 1 dikurang 2 per X minus 1 tambah C. Oke, silakan nanti dipelajari kembali ini ya. Oke, sehingga kita dapatkan ini. Ya, gampang. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya tidak persis sama dengan 1 atau 2? Kasus 1 atau kasus 2 maksudnya. Kita lihat contoh berikut. Ya, jadi misalkan integral dari X kuadrat tambah 1 per X kuadrat dikurang 5X plus 6. Apa yang kita lakukan? Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, yang kita lakukan adalah menyederhanakan atau membuat pangkat yang di atas ini, ya fungsi yang di atas ini lebih kecil daripada yang di bawah. Oke, banyak caranya sebenarnya. Salah satunya mungkin seperti yang saya buat ini. Artinya saya modifikasi yang di atas ini sehingga ada ada yang sama dengan yang di bawah. Ini ya, X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Sama dengan ini. Terus yang ini 5X kurang 5. Nah, coba Anda sederhanakan ini akan kembali ke sini bentuknya. Ya. Nah, kalau begitu berarti ini yang di atas ini bisa kita bagi dua. Ini yang pertama, ya. Yang satu lagi yang ini. Oke, ya. Jadi seperti ini ya, kanan. Atau boleh juga kita bagi dengan pembagian biasa seperti ini. Kalau Anda sudah familiar ya. Dulu waktu pembagian biasa ya, bukan. Jadi kita bagi biasa jadi X kuadrat itu dibagi dengan ini ya, X kuadrat ditambah 1 itu pembagian adalah yang ini, X kuadrat X kuadrat kurang 5X ya. Ya, ini 5X nya kurang cantik nih, apa-apa. 5X tambah ya, jadi begitu ya, tambah 6. Jadi bagi biasa aja, nanti caranya prinsip sama. Silahkan kerjakan, ini akan dapatkan seperti ini. Jadi nanti dapat 1, sisanya adalah yang ini ya, 5X minus 5. Baik, itu silakan dipelajari lebih lanjut. Nah, sehingga dapatkan seperti ini. Maka kita sederhanakan jadi integral ini begini kan 1 ya.
dx tambah ini. Nah, bentuk ini ya oke. Bentuk ini sudah kembali lagi ya, bentuk kasus 1. Jadi faktor yang di bawahnya berbeda. Nah, ya sama, berarti kita bikin lagi A1 per faktor yang pertama, A2 per faktor yang kedua. Sehingga kalau kita kali silang dapat seperti ini, ya ini kali ya, A1 kali X kurang 2, ini begini ya. Sehingga nanti dapatkan jadi A1 tambah A2 X min 2A1 dikurang 3A2 per ini. Nah, sama berarti kita bandingkan hasil yang sudah paling sederhana ini dengan yang awal. Oke. Yap. Ya, sehingga sama ada ya, yang ada X-nya berarti yang ada X-nya, yang nggak ada X-nya berarti yang nggak ada X-nya. Oke. Jadi kalau gitu yang pertama A1 tambah A2 sama dengan 5, terus min 2A1 kurang 3A2 sama dengan minus 5. Oke. Nah, ya begini ya. Yap, jadi ini ada dua persamaan. Ya, seperti biasa, kalau kita ada dua persamaan, mencari solusi dari persamaan itu, sistem persamaan itu adalah dengan ada ya, setidaknya banyak cara sebenarnya. Nah, dalam hal ini yang paling umum adalah ada substitusi dan eliminasi. Oke, nah sekarang kita gunakan eliminasi untuk menyelesaikan ini. Jadi kita ada dua persamaan A1 tambah A2 sama dengan 5 yang di bawah ini. Nah, untuk melakukan eliminasi, yang dalam hal ini pertama kita eliminasi adalah A1-nya. Supaya bisa kita eliminasi, maka kita samakan koefisiennya ya, nanti yang di atas kali 2, sehingga dapatkan begini. Oke, itu ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi sehingga dapatkan nanti 2A1 tambah 2A2 sama dengan 10, 2A1 tambah 3A2 sama dengan 5. Kita kurangkan supaya hilang A1-nya, didapatkan min A2 sama dengan 5 ya, sehingga A2-nya adalah min 5. Terus kalau kita sudah punya A2 sama dengan 5, berarti kita bisa mencari A1 ya, dengan mensubstitusi ke salah satu persamaan nih. Yang dalam hal ini kita ambil ya, persamaan yang ini. Oke, kita dapatkan A1 sama dengan 10. Berarti kita kembali ke persamaan integral asal ya, X kuadrat tambah 1 per X kuadrat kurang 5X tambah 6 ini ternyata ya bisa kita bisa dalam ini ya, integral 1 tambah 1 dx ditambah dengan integral 10 per X minus 1 ini yang A1-nya tambah A2-nya min 5 per ya X minus 2. Oke, kita integralkan biasa, tentu ini adalah X, yang ini adalah 10 ln X minus 3, yang ini adalah minusnya ya kita pindahkan jadi kurang di sini ya, 5 ln X2 ln X minus 2 tambah sebuah konstanta. Oke, gampang. Jadi biasanya integral fungsi rasional itu kita arahkan ke dua ini, meskipun nanti ada juga pengembangan yang lain. Oke, ya itu saja. Terima kasih. Namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kita bersemangat membuat materi-materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.